Silakan kemari, mandang kemari. Berdiri aja dulu. Yang pertama kita drop, lalu kita cover, seakan-akan ya, Allahu Akbar. Kemudian kita hold. Kayaknya kepala kamu nggak boleh nih di bawah itu Mi. Iya. Jadi begini, ini adalah satu teknik drop, cover, and hold. Itu adalah teknik dasarnya. Kemudian yang mengcover, yang kita hold di meja itu, kita sebenarnya dalam rangka menyesuaikan atau memanfaatkan fasilitas yang ada di ruangan, yang mana bisa kita buat untuk tempat berlindung. Kalau ada kursi, kita pakai kursi. Kalau ada meja yang memungkinkan, kita akan drop, hold, and cover di meja. Ataupun ketika kita ada di bawah, kita punya tempat tidur yang tinggi, kita bisa gunakan itu. Beberapa alat atau fasilitas yang di dalam ruangan kita itu diharapkan bisa menjadi alat untuk membantu kita melindungi diri. Itu adalah konsep basicnya seperti itu. Jadi nanti kita bahas nih pertanyaan Bapak ini. Ada satu. Gempa. Oke, balik lagi. Nampaknya saya belum bisa sedang di mall, ya Pak. Kemudian cara berlindungnya seperti apa? Adalah memeluk erat-erat bila tersebut. Gempa. Luar. Satu lagi. Ya. Jadi tangan kanan ibu melindungi kepala baby, bayinya digendong dengan teknik kanguru. Kemudian tangan kiri ibu hold on di kaki meja, dan meja untuk melindungi ibu dan anak. Ini adalah yang paling maksimal ketika seorang ibu menggendong anaknya. Kemudian kepalanya itu di cover dengan tangan. Tetapi kalau misalnya ada alat yang bisa melindungi, mana posisi yang benar, mana yang posisi yang salah, gambar 1 atau gambar 2, saya dan di sebelah kanan. Yang benar posisi kedua ya, karena di samping bersandar di tembok itu kan mengokohkan posisi berdiri yang jadi lebih kuat untuk keseimbangan badan. Jadi saya pilih posisi kedua. Silakan dilanjut. Kalau saya posisi 2, itu posisi 2 karena itu tembok itu sama tetangga kan lebih kokoh untuk bertahan. Kalau yang satu salah itu kan tidak ada pegangan apa itu kan lebih tembok samping itu
Jadi orang kalau saya memang posisi 2 di bawah 1 dan perlindungan itu kan dia nggak nempel kemana, apalagi itu ada jendela. Kalau saya kurang kuat posisi saya. Kalau menurut saya. Oke, nggak apa-apa. Ini adalah Karena dia kan kalau posisi 1 itu dia rawan peruntuhan. Kalau posisi 2 dia nggak kena peruntuhan, dan dia memang berada kuat di tembok. Saya itu aja. ini posisi 2 karena strukturnya lebih kuat ya. Sedangkan kalau posisi 1 menurut hemat saya kurang begitu kuat ya dari hasil struktur. Kalau saya pilih nomor 1 sih ya, karena lantainya datar, jadi dia bisa memasukkan dirinya lebih nyaman gitu. Kalau di tangga kan posisinya miring, jadi kalau kena goyang dikit dia potensi jatuh malah. Kalau saya di posisi 1, alasannya kalau di tangga itu kan dia kan posisi seperti bapak ini kan miring, dan saya pernah waktu itu Saya juga ini di posisi 1 karena landai yang datar, terus juga kita harus melindungi kepala dengan kuda-kuda yang sehat yang sedikit terbuka. Ini biar lebih safety. Ya kalau udah break. Menurut saya, kalau misalkan belajar di awal tadi, posisi ini nggak ada yang benar. Ya. Ini bagus juga nih RW 12-nya. Tepuk tangan dulu. Namanya juga belajar. Walaupun di tangga darurat tetap seperti yang di bawah tadi, kita posisi di bawah untuk melindungi kepala. Kalau ini kan nggak ada. Jadi dua-duanya itu kurang aman, Bu. Menurut saya kurang aman. Mendekati itu posisi yang 1 lebih aman. Kita tetap berlutut tadi kan melindungi kepala sama ini sampai kita berpegangan sama tiang yang tangga itu lebih kuat. Menurut saya seperti itu. Iya. Memang kalau pertanyaannya posisi mana yang lebih aman, kalau saya posisi 2. Karena posisi 2 sesuai dengan pelajaran tadi pegang kepala dan leher, dan dia bersenter di tembok jadi tidak gampang goyang gitu ya kan. Nah kalau yang 1 ini salahnya kenapa? Karena 1 orang itu tidak pegang leher dan tidak pegang kepalanya, dan sebagian dari mereka tidak berdiri di tengah-tengah, justru tidak ada sender sama sekali. Jadi waktu goyang ya pasti akan mereka menjaga. Kalau posisi 1 itu rentan dengan daerah sekitarnya itu, terutama di dinding yang ada jendela-jendela itu, kalau runtuh itu bisa terjadi. Bapak itu belum. Apa ya? posisinya dua-duanya ada plus minusnya sih. Kalau yang posisi 1 lebih baik bersandar tapi dengan posisi cover leher dan kepala. Cuma tidak ada yang dipegangkan gitu. Dengan yang di tangga yang posisi 2 itu karena di anak tangga yang dikhawatirkan itu karena gempa dia goyang, walaupun bersandar tetap biasanya ada jatuhnya. Kalau saya memilih posisi 1 karena setelah kita berlindung dengan tangan, kalau memang gempanya agak berat, kebetulan di situ ada pintu untuk keluar, jadi kita bisa. Ini salah dua-duanya. Menurut teori yang kita pelajari, pada waktu gempa duduk, jongkok, itu posisi yang preman. Jadi ini karena berdiri dua-duanya ya ada amannya. Untuk tetap di posisi 2 ya Bu. Itu udah jelas-jelas Bu, di sana di telah itu udah. Kalau yang posisi 1 begitu renggang Bu, renggang dari dinding itu berdiri begitu, itu jelas Bu. Ya apa itu kalau gempanya kencang itu kan hancur aja Bu. Menurut saya kayak gitu Bu. Yang jelas itu posisi 2 Bu. Udah jelas sudah dipraktikkan kayak gitu Bu. Kita di dinding itu lebih terlindung gitu. Begitu Bu menurut saya. Gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk kelas hebat dan terdapat kotak B3. Tepuk tangan. Bener, maksudnya bukan yang tahu. Nggak tahu Bang Apel gimana. Sorry aku tanya. Terus kalau ini kalau dipakai bantal mungkin nggak ngomong lagi. Bukan ini.
Berarti bisa Pak. Untuk membantu. Coba kencengin dong. korban panggil nama apa gimana, Be? Misalnya belum ada respon juga, kita panggil namanya, kita teriakin di kupingnya Pak. Teriakin apa? Kalau misalnya kenal, mau kenal kita panggil Pak. Iya Pak. Danar. Tangguh. Macet tangguh gitu, tangguh. Ya, agak turun lagi Pak, turun lagi. Jadi kakinya. Hati-hati dan pasti. Bangun. Posisi ini Pak. Apa namanya? Dengkul itu sejajar sama bahu. Oh. Nah, Tadi titiknya itu di tengah-tengah puting Pak. Itu sebelah hati. Ini tidak boleh tekuk, harus lurus. Nah, kalau udah siap semua, baru tekan Pak. Oke. 30 udah mau napas gimana? dinaikin dulu kepalanya. Kalau sebelum 30 udah Dagunya apa? dinaikin. Dagunya dinaikin. Katasin Pak. Dagunya dinaikin dulu. Ditekan ini. Naikin dah. Mulai deh, buka Nah, baru mulut. nafas belakang Pak. Buka mulut. Nafas belakangnya itu tangan kiri itu pencet hidungnya Pak. Dipencet Udah, buka hidungnya. mulut. Tangan kiri pencet hidungnya. Udah, tabok. Ya, good. Oke, Pak Biro, Pak Budi bertiga ya. Pak Budi sama Pak Kusol. Kemudian yang kursi. tinggi kepala kalau ada gempa, jika BBM jangan berlari, jangan berisik, jangan mendorong dan jangan kembali, jangan berbalik, jangan berisik, jangan mendorong dan jangan kembali. Kita ulangi ya. Gempa ingat BBM jangan berlari, jangan berisik, jangan mendorong dan jangan kembali, jangan berlari, jangan berisik, jangan mendorong dan jangan kembali. Saya pernah menghadapi kecelakaan lalu lintas. Yang saya amati adalah penanganan PPTKP kecelakaan lalu lintas yang memang merupakan bagian daripada kegawat daruratan. Seperti contohnya waktu di tempat kita kejadian malam tahun baru. Ketika malam tahun baru ada kejadian di depan sana, penanganan korban kecelakaan yang menurut saya kurang pas sehingga mengakibatkan adanya fatalitas, kematian daripada si korban. Memang ini merupakan gawat darurat juga, tetapi ada hal yang harus lebih diperhatikan, terutama bagaimana cara penanganan korban kecelakaan di lokasi kejadian. Karena bapak-bapak pasti sering melihat kecelakaan lintas di jalan, teman sebuah ini. Yang pertama menurut saya, yang paling utama adalah Lindungi kepalanya Bapak Ibu. Pala. Pak Joko mana Pak Joko? Tangan kaki kepala dilindungi, kepala dilindungi. Titik kumpul, kepala dilindungi. Keluar, kepala dilindungi, tetap sehat, keluar. Bergegas Bapak Ibu. Ini tawuran, peserta tawuran. Faiza, tawuran nih. Oh iya ya, ini ternyata bukan yang di lantai atas ya. Tapi kita di lantai bawah. Nah, sampai titik kumpul. RW nanti itu apa sih informasi warganya sama siapa aja. Ya. Jadi minta info ke Pak RT, jadi yang sama atau Oke, laporan. Saya minta seluruh RT lapor ada informasi.
korban tidak? RT 1 ada korban? RT 2 ada korban tidak? Tidak. 3 ada. 4 5 ada korban 5 RT 5 nih. Oke, 5 ada. RT 6 aman. 7 8 Aman. 9 10 11 12 lengkap. Oke. RW-nya Lengkap. RW lengkap. Lengkap. Sabar ya. Sekarang Nyanyi. nyanyi. Potong bebek ya. Oke, Bu. Siap. Tadinya mah mau Terima kasih Bu Nadia. sami-sami. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Edda sebagai closing statement acara pada Ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Hati-hati pulang ke rumah, jangan mampir kemana-mana. Tangguh.